Pemirsa QTV, terima kasih Anda masih bersama kami. Salam inovasi. Kita akan lanjut perbincangan kita tentang kewirausahaan sosial dan pembangunan komunitas. Menarik tadi digarisbawahi tantangan peran pemerintah dalam menunjang kewirausahaan sosial dan pembangunan komunitas di Indonesia. Dan saya juga membaca adanya pendapat ya Ibu Riga tadi barusan menyampaikan bahwa pembangunan komunitas yang dilakukan itu tidak otomatis berarti kewirausahaan sosial berjalan di situ, begitu ya. Kita akan lihat lebih lanjut tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hal ini. Ibu Riga? Ya, saya kira ada beberapa tantangan penting. Yang pertama saya katakan struktural, karena apa? Karena kewirausahaan sosial ini harus kita lihat berada pada area antara tadi ya yang sifatnya sosial jadi yayasan, tapi juga sekaligus dia profit ya, tapi profitnya dipakai seluruhnya untuk kegiatan sosial. Nah, namanya apa? Karena di Indonesia itu hanya bisa dari segi hukumnya, badan hukumnya itu dalam hal ini yayasan, perkumpulan, PT, firma atau koperasi. Oke. Nah, sekarang apa ini? Jadi kalau kita mengatakan harus ada juga terobosan inovatif di bidang hukumnya sendiri untuk bisa menampung bentuk-bentuk organisasi yang memiliki dual atau peran ganda ini. Oke, peran ganda dalam artian dia untuk bisa mandiri ya dan bertahan, sustainable, berlanjut, itu dia harus bisa membiayai diri sendiri, karena donor-donor sekarang kebanyakan tidak mau management fee itu dilekatkan kepada dana yang diberikan untuk bantuan ini. Kenapa? Karena itulah rawan korupsi. Ya, artinya contohnya yang mengatakan I'm an angel, saya ini bidadari membantu masyarakat, gajinya lebih tinggi dari yang bekerja di kantoran biasa. Tetapi itu dia ambil potong dari dana yang seharusnya diberikan kepada kegiatan masyarakat. Oke, jadi ini tantangan. Oke, bagaimana memang bidadarinya itu angel yang membantu itu memang benar-benar bisa berdiri sendiri. Nah, ini dari segi badan hukumnya. Yang kedua adalah dari segi pemerintah sendiri, memungkinkan nggak bahwa suatu lembaga yang nirlaba yayasan itu, memiliki dual aspek ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan perpajakan. Kalau dia mendapat profit, diberi pajak, padahal profitnya itu untuk kegiatan sosial 100%, harus ada terobosan di pemerintah bahwa itu tidak dikenakan pajak karena akan di 100% akan digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Di dalam keterbatasan pemerintah untuk bisa melakukan pembangunan masyarakat atau komunitas ini harus diakui oleh pemerintah. Ya, terima kasih kamu itu. Oke, kalau gitu saya percaya bahwa dana itu akan digunakan untuk nih. Nah, tapi tentunya lagi-lagi kita kan curiga korupsi lagi di situ. Nah, itu yang susahnya Fanti ya. Jadi itu makronya. Tapi kita juga harus menyadari masyarakat kita ini nggak bisa seluruhnya diatur oleh pemerintah. Jadi dengan kata lain, masyarakat madani baru bisa berkembang bila mana ruang geraknya itu juga cukup luas, di mana inovasi-inovasi itu tidak terkendalakan secara struktural oleh pemerintah. Saya sederhana aja, pusing. Ini maksudnya membantu, tapi dipajeki, belum lagi dipotong biaya institutional fee segala macam gitu. Kalau dalam konteks serapan tenaga kerja, saya tertarik seperti ini, Bu. Jadi sektor ketiga atau social entrepreneurship ini juga merupakan sektor yang tahan terhadap krisis finansial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sektor ini juga merupakan sektor yang menjadi tujuan untuk serapan tenaga kerja baru. Jadi salah satu output lembaga kewirausahaan sosial tadi
adalah menciptakan atau membuka kesempatan kerja untuk wirausaha baru, sosial baru. Jadi seperti contoh di Inggris dan Jepang, pelaku yang terlibat, pelaku atau wirausaha sosial yang terlibat di kegiatan ini cukup besar. Jadi di Inggris sendiri kalau tidak salah sekitar 60.000 perusahaan yang menyerap tenaga kerja cukup banyak. Jadi artinya jika sektor yang lainnya, 9 sektor PDRB yang lainnya itu mengalami penurunan serapan tenaga kerja, kemudian diungkit sedikit atau ada satu sektor baru, industri kreatif yang disinyalir merupakan industri yang potensi untuk serapan tenaga kerja. Sektor ketiga pun juga merupakan ruang usaha baru. Jadi dari sisi pendapatan pun juga minimal sama dengan pekerjaan-pekerjaan atau gaji yang ada di kantoran, seperti itu. Ini suatu profesi yang cukup menarik dan profesional, saya kira seperti itu. Potensi besar yang bisa dilakukan atau dikontribusikan oleh sektor ketiga. Bagaimana dengan sektor 1 dan sektor 2? Pak Bastian? Kalau sektor 1 dan kedua sebenarnya satu itu lebih kepada pemerintah. Saya kira itu stagnan. Justru akan ada pengurangan, nggak tahu kalau gaji semakin naik. Kemudian sektor swasta sebenarnya dia lebih berorientasi kepada profit. Tapi arah sekarang tidak tetap profit, tapi arahnya tadi social corporate responsibility itu ada. Dulunya tidak ada namanya departemen atau divisi yang membawa itu tadi. Bisa namanya CSR atau Komdev atau external relationship. Sekarang sudah ada. Jadi arahnya ada porsi besar. Porsi besar itu maksudnya dana, program dan lain sebagainya yang keluar dari sektor kedua tadi. Baik Pak Bastian, satu kalimat. Perspektif apa yang Bapak ingin sampaikan untuk sektor 1 terkait dengan kewirausahaan sosial dan pembangunan komunitas? Ya, saya kira pemerintah harus coba memikirkan baik dari sisi hukum, kemudian sisi kebijakan dan sisi tataran implementatifnya dalam pelaksanaan program yang diterapkan di pemberdayaan masyarakat. Yaitu pemerintah harus mulai berpikir sekarang seperti itu. Memulai berpikir dengan pendekatan kolaborasi. Kolaboratif, partisipatif dan sinergi seperti apa. Jadi intinya kami juga siap untuk duduk bareng, kemudian belajar atau benchmarking ke negara-negara yang lebih dulu atau maju menerapkan ini. Saya kira itu yang menarik. Ya, terima kasih Pak Bastian. Terima kasih.